semesta alam. Ya. Kalau kita bicara secara amali ya sahabat beriman. Tapi sesungguhnya bagaimana zat hamdi ini dia telah bergerak Robi yang menguasai al-amin kepada satu tujuan. Nah, itulah mana hakikat. Ya, itu sahabat beriman. Makanya kalau kita mengatakan alhamdulillah itu harus sampai ya, jangan kita cuma mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya zat hamdi yang ini yang bergerak ya, Robi yang menguasai jasad kita ini atau rasa tadi atau nyawa kita ya, al-amin itu kepada satu tujuan, yaitu pada satu di dalam diri kita. Nanti ya. Makanya kalau kita macam seperti yang saya sambung tadi yang tentang sholat itu ya, kalau kita lagi sholat baca usolli ya, kita harus artinya menjodohkan tiga yang di atas, tiga yang di bawah dalam kolbi kita. Ya, itu sebenarnya diri insan itu namanya nur. Ya, berarti dalam diri kita ada alam nur. Ya, ada zat namanya ruhani. Ya, berarti ada alam zat dalam kolbi kita. Inilah alam zat inilah yang mengadakan alam semesta yang di luar ini. Nah, gitu ya. Makanya inilah zat, ya, zat yang tidak bisa kita pikirkan kata Nabi, ya, karena tidak sampai akal kita untuk memikirkan zat itu. Jadi kodrat di diri kita itu batin nyawa bagi kita, ya. Berarti ada alam batin dalam kolbi kita. Makanya hakikat kolbi itu adalah kodrat diri kita yang berupa alam di dalam kolbi. Inilah alamnya Allah diri kita ini sahabat beriman ya. Makanya kalau kita katakan usolli, ya, kita harus menjodohkan yang tiga, yang di atas, tiga yang di bawah. Tiga yang di atas, tiga yang di bawah. Mana tiga yang di atas? Ya, usolli itu sama dengan assalamualaikum. Sama dengan itu sebenarnya. Karena kita apa? Kita menyatakan diri kita sendiri. Jangan kita cuma mengatakan usolli, lepas itu nggak sampai ke dalam. Itu samanya kita mengatakan usolli itu sama halnya kita menyapa yang di dalam. Assalamualaikum. Ya, usolli salatan ya, apa sholat kita ya, berarti kembali di diri kepada diri. Inilah nur, artinya nur kembali kepada nur, zat kembali kepada zat, ya, batin kembali kepada batin. Makanya itu yang dikatakan kolbi. Ya, nah gitu sahabat beriman. Kalau ini kita harus coba ya dalam sholat. Tidak boleh kita tidak coba, harus kita coba sahabat beriman. Usolli. Berarti situ kita sudah lenyap. Bagaimana nur kembali kepada nur, zat kembali kepada zat, yang kelihatan hanyalah dia di situ. Nah, siapa yang turun tadi ini Kak Nevi? Oh, itu. Nggak apa-apa nanti dinaikin. Wajan yang turun. Yang mudah hakikat sholat jenazah itu bagaimana? Ya, ini lagi yang harus kita buka ya. Ini nanti kita harus buka sebentar ya, soalnya sudah kepepet panjang ini uraiannya. Sholat jenazah itu semua ada hakikatnya sahabat beriman. Jangan kita cuma menjadi imam di situ. Kalau kita tidak mampu membawa ruh yang meninggal ini, itu akan bagaimana berdampak fatal bagi mereka. Ya, kita harus tahu makomnya. Jangan kita cuma hanya aku udah pandai syarat dan bagaimana syarat di dalam rukun syariat tadi. Tapi harus kita mengetahui hakikatnya. Ya, siapa sebenarnya? Apakah kita sudah mampu membawa keselamatan bagi ruh ini? Itu pertanggungjawaban sahabat beriman. Tidak semena-mena kita begitu. Begitupun kita mengazankan bagaimana orang yang meninggal artinya sudah dikubur, sudah dibawa di liang lahat. Berarti ada yang azankan atau anaknya, harus tahu makomnya di situ. Ya. Karena ini adalah perjalanan orang yang bagaimana sudah meninggal dunia. Harus ada keselamatan. Begitupun juga kita bagaimana mensolatkan jenazah. Kita harus tahu berdirinya kita di situ, ya. Kenapa tidak ada sujud di situ?
Bagaimana kok bisa sampai berapa rakaat saja, kok sampai bisa tidak bisa lebih dari beberapa orang seperti sholat jamaah lainnya. Itu ada hakikatnya, sahabat Nabi, tidak main-main. Itu perjalanan rohani. Ya, kalau kita tidak mampu memperjalankan rohani kita untuk menyelamatkan arwah ini, sahabat beriman, itu berakibat fatal orang yang meninggal. Sahabat beriman, ya. Nah, ini kok di sini muncul notifikasi Kak Nevi mengundang nih. Kenapa ini Kak Nevi? Nggak tahu. Itu TikToknya rada-rada men. Kayak blank-blank HP ini. Ya, nanti kita buka sebentar wawasannya. Karena di sini mau maghrib, ya. Kalau yang mau melanjutkan silakan Kak Nevi, ya. Kalau mau melanjutkan live-nya, karena saya mau siap-siap ngaji dulu nih Kak Nevi, saya sholat dulu. Oh iya. Ya. Oke. Ya. Makasih Bang Allah berkasih. Ada juga karena masalahnya di sini ada muzakarah sebentar di masjid. Oh iya. Jadi saya datangnya awal di masjid. Ada sedikit yang mau dibicarakan entah apa tuh ya, tentang ada yang mau nanya di sana. Ya, Titip doa Bang Hamba. ya, terima kasih Umi Kasanova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu Pak Guru. Masya Allah. Kita ini berbunga-bunganya, Masya Allah. Diketemukan Pak Guru yang bagus, subhanallah. Maka rezeki kita juga bagus, kesehatan kita juga bagus, Masya Allah. Diketemukan teman yang bagus. Siapa yang mau bernarasi silakan. Siapa yang mau dibawa silakan, yang mau menarasi. Bang Pena, apa kabar Sulsel? Alhamdulillah. Oh Bone jauh Bone mah dekat Kendari, dekat Kolaka. Selamat malam. Baru tidur. Kita ini lihat berita saja Bang Pena, jauh. Iya, Bah. Karena kan pas itu di Makassar itu kantor DPR yang terbakar, pas di belakangnya adalah rumah kakak. Jadi makanya di situ Dikasih. saya pantau terus. Kan dia kan panik. Jadi saya tanya, bilang jangan panik, masuk saja di rumah. Ya minimal apa yang bisa kau lakukan, berpikir atau apa. Serahkan sama yang serahkan sama Allah. Karena kan segala sesuatunya sebelum begitu penentunya adalah Allah, sekalipun kau berdampingan dengan api. Insya Allah selamat ya kita semua, sanak famili saudara kita sehat, semuanya aman, aman Insya Allah, sejahtera, aman. Yang turun Pak divisi 3-nya. Ada di situ ada Julusiri, ada apa lagi? Karyango yang turun dari itu dari mana ya? Dari Kakato apa? Dari Kostrata apa semua? Iya, Kostrat divisi 3-nya yang turun. Jadi betul-betul tadi malam Bang Alam Itulah pentingnya merdeka batinnya. ya betul, artinya begini, itu kan pancek, makanya biasa seperti bidang sebiasa Dibuka lagi sudah ini, dibuka sudah. artinya merdeka lahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Pena, kejadian ini tuh akhirnya tambah ditakuti kita ini sama orang di Indonesia Barat. Dianggap Indonesia Timur itu pemberani. Enggak, sebenarnya begini Bunda,
ketika kita dalam ranah ini, maksudnya sebagaimana apa yang kita kaji selama ini, insya Allah tidak bakalan apa itu di, kalau menurut saya keluar dari tidak ada bilang rasa begini, karena kan kita memang sudah artinya serahkan diri. Iya, enggak nih, saya cerita demo tadi, ini demonya Iya, di Mbak. Makassar, bukan cerita itu demonya Makassar, maksudnya karena daerah lain kan belum ada yang membakar sampai sejauh itu gitu. di Jakarta udah. Di Makassar, Udah DPR-nya juga. di Makassar gua. Di Jakarta udah. Di Jakarta lebih serem lagi karena habis ojol Iya. bikin ke situ. Mobil polisi langsung dirusak malam itu. Itu bahayanya Bunda, ketika artinya tidak menyikapi dengan baik ini, bukannya makin hari makin reda, tapi bahkan Iya, makin terus malam berikutnya banyak setiap pos polisi dibakar. ya itu karena kan awalnya kan pajak. Nah, setelah Iya. pajak itu merembet ke DPR. Nah, Kenaikan itu juga. bahayanya nanti ini ketika merembet lagi ke Polri, jadi berkepanjangan. Padahal yang itu ojolnya tuh kayak KDM itu ngasih rumah. Itu baru itu sebelum artis-artis yang lain satu orang 100 sudah berapa duitnya? Rumah udah Tapi saya salut sama KDM tadi malam Bunda, dia turun tahu langsung. iya. Itu udah 3 hari turun terus dia. Sampai semua hari keberapa ya? Kedua apa? Itu KDM colok itu matanya. anu ya, Kades susun anu. Kades Gubernur Jawa Barat. Bener. Oh, Gubernur Jawa Barat. Tapi saya yakin itu, menurut saya pribadi, tapi saya yakin itu KDM artinya memiliki ilmu ini juga. Iya. Oh iya Pak, iya. Oh dia nggak sembarang itu. Dia kan kalau lihat kakek-kakek, nenek-nenek usianya yang itu, dia peluk, dia gendong. Itu mbah-mbah itu mana ada jangankan bupati, lagi ini gubernur ya kan? Kalau kemarin lomba-lomba aja dia naik pinang diinjek-injek rakyatnya. Dia itu pewaris wiwitan. Mana ada yang Pewaris wiwitan. udah jadi bupati aja udah duduk manis. Suku Sunda. Pewaris leluhur itu Bunda. Iya dia pewarisnya. Leluhur. 17 saja dia pakai ritualnya, sampai orang bilang disangka Nyi Roro Kidul. KDM. KDM. Artinya begini, saya yakin bahwa KDM itu memahami betul makna daripada Pancasila itu sendiri dengan sila-silanya. Dia pasti paham semua Bapak, karena bapaknya dan TNI. Turunannya dia wiwitan. Jadi paham semua dia. Dia memang pernah jadi bupati, bukan kades. Jadi pertama awal bupati, terus anggota dewan, anggota dewan baru ini. Jadi 20 tahun ininya itu ya ini bagus-bagus karirnya. Jadi artis dulu pernah, kan ada filmnya itu. Apa naik haji gitu loh. Tukang angkot, tukang supir angkot naik haji, itu filmnya dia. Bunda semuanya saya turun dulu ya, mau nelpon ke kampung. Malam. Iya, Nanti malam ketemu lagi insya Allah. Amin. Bunda Jumari aja ketawa, KDM tuh kades. Karena dia di Malaysia tuh, jadi dia nggak paham Indonesia. tapi kalau dia sekali-sekali itu kan dia waktunya nggak banyak. Kalau dia scroll itu, kalau dia ini kan dia nggak sering, nggak suka scroll dia.
Baru tanggapannya masyarakat, apa ini Prabowo diam saja, sebenarnya dia lagi berpikir itu Prabowo, nggak mungkin dia diam. Itu si Gibran udah turun tuh hari pertama, hari kedua. Iya, Kan dulu seumur umur nggak ada yang berani begitu. iya. Kemarin sampai ke rumah sakit ya Bun, kemarin tuh ke Iya, rumah sakit. nengok itunya. Kalau dia memang langkahnya masih panjang. Iya, Kunjungan setiap ini ke daerah itu nggak berhenti dia. Di daerah mana tuh ya? Yang nggak pernah dikunjungin orang nomor 1, orang nomor 2, yang pakai helikopter 3 itu. Cahaya Putra dengan nama. Bunda Nevi. Ya, Tapi ngomong-ngomong tadi itu Bang Hamba dia bilang apa? Yang 3 di atas, 3 di bawah itu menerangkan setelah usoli. Apa maksudnya 3 itu tadi ya? Karena kan saya enggak ikut dari awal, dan sampai ada penjelasan di awal. di etikot kita, etikot itu ya semuanya aja sifat Allah semua. Jadi kayak kita ini kalau nggak setiap itu etikot ini kita timbulkan, itu nggak nyata, nggak akan mewujud. Iya, tapi 3 itu siapa maksudnya? Nur batin dengan sifat kali ya? Maksudnya itu. Muhammad, Ahmad, Allah. Oh, oke. Itu misalnya takutnya, apa itu 3 atas, 3 bawah. Jadi kita itu atas dunia, akhirat, di tengah-tengahnya ada ketiga. Jadi kalau yang zahir ini kan Muhammad, yang batin Allah, yang di tengah-tengahnya itu Ahmad, di keduanya. Ini bagus juga ini yang di bawah ngintip ini. Oh, nggak ada, dia udah kabur. Tapi tadi ada namanya, Yang cahaya ilahi. Siapa? bukan apa namanya, merah, tapi ini merah. Bagus nih, teorinya bagus, tapi prakteknya baru Bang Hamba Allah yang sempurna. Itu beliau kesini itu getaranku tuh, aku dari jauh berapa meter loh itu ditarik sama Allah, suruh ngeliat HP. Ada tamu agung, itu diriku tuh yang bilang, hatiku, apaan sih nanti sekarang padahal aku tuh ada tamu. Terus tak bilang, terus tak giniin, jadi aku ngomong sama diriku,